Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Yuk, pintar belajar fisika. Radioaktivitas sebagai pancaran radioaktif seperti sinar alfa, beta, dan gamma secara spontan oleh inti yang tidak stabil, misalnya uranium 92238, menjadi inti-inti yang lebih stabil dan membentuk unsur atom baru. Pada peristiwa ini, atom meluruh berdisintegrasi dan berlaku dalam peluruannya tadi adalah hukum bekalan nomor atom dan nomor massa. Jadi unsur atom barunya tetap mengikuti hukum bekalan ini. Bagaimanakah untuk mengetahui sinar alfa atau sinar beta ataupun sinar gamma, dan bagaimanakah karakteristik dari sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma, serta berapakah besarnya intensitas radiasinya? Untuk lebih jelasnya, ikuti pembahasan konsep tentang radioaktivitas ini. Radioaktivitas, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di depan tadi, bahwa radioaktivitas itu memiliki sinar radioaktif alfa, beta, dan gamma. Yang pertama, jika melakukan atau mengalami peluruan radioaktif. A. Peluruan sinar alfa. Inti atom yang memancarkan sinar alfa sama halnya dengan helium-24, maka nomor atomnya berkurang 2 dan nomor massanya berkurang 4. Dari rumus X, Z, A, X lambang unsurnya nanti, Z adalah nomor atomnya dan A adalah nomor massanya. Jika dia memancarkan sinar alfa, maka akan membentuk unsur atom barunya adalah Z, yang Z-nya -2, A-4 ditambah dengan helium-24. Nah, XZA ini adalah sebagai unsur induknya, dan kemudian setelah meluruh adalah menghasilkan unsur atom anaknya. Sebagai contoh, uranium 92238 atau U92238, jika dia memancarkan alfa, sinar alfa, maka atom U92238 ini akan berubah menjadi thorium 90234 plus helium 24. Jadi artinya uranium ini setelah meluruh menjadi thorium 90234 plus alfa. B. Peluruan sinar beta. Inti atom yang memancarkan sinar beta, beta itu bagikan elektron bermuatan negatif 1 dan bermassa 0, maka nomor atomnya akan bertambah 1 dan nomor massanya tetap atau tidak berubah. Dari perumusan X, Z, A, jika meluruh atau memancarkan sinar betanya, maka Z menjadi berubah menjadi Z dan dirumuskan Z plus 1 dari Z min 1 berarti Z plus 1, A min 0 plus beta min 1 massa 0 plus neutrino. Jadi dari induknya meluruh menjadi anaknya, dan selain itu juga melepaskan neutrino ya. Contoh, karbon 614 setelah memancarkan sinar betanya akan berubah menjadi nitrogen 714 plus N, yaitu N-nya tadi adalah neutrino. Untuk peluruan sinar gamma, inti atom yang memancarkan sinar gamma, nomor atom dan nomor massanya tidak berubah atau tetap. Dari perumusan XZA, meluruh akan menghasilkan unsur atom baru Z, Z-0, A-0. Berarti tidak ada perubahan untuk nomor
atom maupun nomor masanya, plus gamma. ZA sebagai induknya, Z adalah sebagai anaknya. Sebagai contoh, boron 512 memancarkan sinar gamma, akan menghasilkan karbon 612 plus beta yang bermuatan negatif 1 bermassa 0 plus gamma masanya 0, muatannya 0. Dari percobaan Ernest Rutherford tahun 1899, yaitu ada material radioaktif yang dimasukkan di dalam kotak terbuat dari bahan timbal dan diletakkan berada pada daerah medan magnet B. Apa yang terjadi? Ternyata pada kotak timbal yang ada lubangnya tadi, di lubangnya itu memancarkan suatu sinar radiasi yang ternyata sinar radiasinya tadi adalah ada 3 macam, yaitu ada yang dibelokkan ke kiri, ada yang terus lurus ke atas, dan ada yang dibelokkan ke kanan. Nah, ini adalah dibelokkan ke kiri, berarti diberikan notasi sinarnya adalah sinar alfa bermuatan positif 2 dan bermassa 4. Yang dibelokkan ke kanan adalah disebut sebagai sinar beta bermuatan negatif 1 dan bermassa 0. Dan kemudian ada yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet, yaitu yang disebut sebagai sinar gamma. Nah, sinar alfa, sinar beta maupun sinar gamma ini bila diletakkan pada daerah medan listrik, maka untuk sinar alfa akan berbelok menuju ke muatan negatif. Berarti dengan demikian alfa bisa dinyatakan bermuatan positif dan betanya mendekati muatan positif, berarti betanya bermuatan negatif, sedangkan gamma tidak mengalami perubahan, tetap lurus gerakannya. Berarti untuk gamma ini sama dengan tidak bermuatan dan tidak bermassa dan dapat dinyatakan sebagai gelombang elektromagnetik yang tidak dipengaruhi oleh medan magnetik maupun medan listrik. Nah, untuk menyatakan tentang arah beloknya daripada alfa maupun beta dapat digunakan dengan kaidah tangan kanan, ibu jari sebagai arah kecepatan rambatnya, kemudian jari yang keempat ini adalah sebagai arah medan magnetiknya, dan kemudian telapak tangan ini adalah sebagai arah arah gayanya. Jadi sehingga dengan demikian, dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini, dari gambar yang ada, medan magnetnya masuk bidang baja, kemudian arah V-nya ke atas, dan untuk sinar alfanya gayanya ke arah kiri. Nah, untuk sinar betanya berarti menggunakan bukan telapak tangan tapi punggung telapak tangan kita ke arah kiri, melawan dari positif untuk sinar alfa. Selanjutnya, karakteristik sinar alfa, beta, dan gamma. Karakteristik yang pertama adalah daya tembusnya. Daya tembus untuk sinar alfa, beta, dan gamma ini dari 3 material yang digunakan, yaitu ada papan kayu, 2 aluminium, kemudian yang ketiga adalah timbal. Nah, ternyata sinar alfa ini hanya dapat sedikit menembus papan kayu, tidak terus untuk menuju ke aluminium maupun timbal. Dan kemudian sinar betanya bisa menembus kayu dan kemudian menuju pada aluminium dan berhenti di aluminium tersebut. Dan kemudian untuk sinar gamanya dari sumbernya menuju ke papan tembus, kemudian ke aluminium tembus, dan berhenti di lempengan timbal yang digunakan. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa daya tembus antara sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma itu adalah yang
tertinggi daya tembusnya sinar gamma, yang terendah daya tembusnya adalah sinar alfa. Yang kedua, karakteristik dari pengaruh medan magnetiknya. Alfa dibelokkan ke kiri, beta dibelokkan ke kanan, dan untuk sinar gamanya tidak dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, tapi tetap lurus ke atas berdasarkan dari gambar yang di sebelumnya tadi, yaitu bahan radioaktif yang terletakkan pada daerah medan magnetik dan terjadi peristiwanya adalah sinar alfa berbelok ke kiri, sinar beta berbelok ke kanan, dan gamma tetap lurus ke atas, tidak dibelokkan. Nah, ini menunjukkan bahwa sinar gamma adalah tidak dipengaruhi oleh medan magnetik maupun medan listrik, berarti dia adalah sebagai gelombang elektromagnetik. Karakteristik yang ketiga adalah pengaruh medan listrik. Alfa akan dibelokkan ke arah negatif dan beta dibelokkan ke arah positif dari sumber listrik. Dan gamma, gelombang elektromagnetik, tidak dibelokkan. Untuk yang keempat, peluruan radioaktif. Jadi karakteristik dari peluruan radioaktif untuk sinar alfa, masanya berkurang 4, nomor atomnya berkurang 2. Untuk sinar beta, masanya tetap, nomor atomnya bertambah 1. Sedangkan untuk gamma, massa tetap, nomor atomnya juga tetap. Karakteristik berikutnya adalah daya ionisasinya. Untuk alfa, beta, dan gamma, ketiga-tiganya itu dapat menghitamkan plat foto, berarti dia bisa menghasilkan ionisasi. Nah, daya ionisasinya untuk alfa, beta, dan gamma itu yang paling besar daya ionisasinya adalah sinar alfa, dan yang paling kecil daya ionisasinya adalah sinar gamma. Yang keenam, kecepatan rambatnya. Sinar alfa kecepatannya adalah 0,054 sampai 0,07 J, sinar beta 0,32. Intensitas sinar radioaktif. Seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 ditembakkan pada lempengan tipis setebal X, intensitasnya akan melemah hingga menjadi I. Ini adalah ilustrasinya. Ada lempengan tipis setebal X, kemudian sinar radioaktif ditembakkan yang intensitas awalnya adalah I0, setelah menembus lempengan menjadi I, maka besarnya I bisa dicari dengan perumusan. Jadi I sama dengan I0 kali E pangkat min mu X, di mana I0 adalah intensitas awalnya, satuannya watt per meter pangkat 2. I adalah intensitas setelah melewati keping, watt per meter pangkat 2. E adalah bilangan natural, sama dengan 2,71828. X adalah tebal keping, satuannya meter, dan mu adalah koefisien pelemahan bahan yang dalam satuan per meternya. Jika I sama dengan setengah I0, maka X sama dengan 0,693 per mu, dan kemudian besarnya dinyatakan sebagai HVL, half value layer, lapisan harga paruh. Sehingga I besarnya dapat dinyatakan sama dengan I0 kali setengah pangkat X per HVL. Contoh soal nomor 1. Suatu bahan memiliki HVL 3 cm, maka koefisien pelemahannya adalah titik-titik. Kita selesaikan. HVL sama dengan 0,693 per mu, maka mu sama dengan 0,693 dibagi 3 sama dengan 0,231 per cm atau cm min 1. Contoh yang kedua,
Sinar gamma ditembakkan pada lempeng tipis dari bahan aluminium setebal 10 cm. Intensitasnya setelah menembus aluminium tinggal 40%-nya dari semula. Hitung koefisien pelemahannya. Kita selesaikan. I sama dengan 0,4 I0 karena 40% dari I0, jadi 0,4. I0 kali E pangkat min mu X sama dengan 0,4 I0. I0 saling menyadakan sehingga min mu X sama dengan ln 0,4. Untuk min mu kali 10 sama dengan min 0,916. Jadi ln 0,4 adalah 0,916. Hasilnya adalah 0,0916 cm pangkat min 1. Contoh yang ketiga. Lempengan plat memiliki HVL 4 cm. Hitung intensitas sinar radioaktif setelah menembus lempengan tersebut yang tebalnya 8 cm. Oke. I sama dengan I0 kali setengah pangkat X per HVL sama dengan I0 kali setengah pangkat 8 per 4 berarti 2. Berarti I0 kali setengah pangkat 2 sama dengan 1/4. Maka I sama dengan 1/4 I0. Jadi besarnya intensitas tinggal 25% dari semula. Demikian tadi pembahasan materi jenis sinar radioaktif dan intensitas radioaktif. Setelah menyimak pembahasan materi dan penyelesaian contoh soalnya, diharapkan Anda semuanya dapat menjadi lebih paham tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Semoga Anda menjadi orang hebat di masa depan. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya. Ayo pintar belajar fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.